Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami percaya, kami makan. Engkau tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami lebih dari pemenang mulai dari saat ini sampai saatnya nanti Tuhan Kau memanggil kami Tuhan Yesus, kami lebih dari pemenang Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, kami berada di sini Tuhan Yesus untuk memuliakan, untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Bapa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan bisa menjadi dupa yang harum ya Tuhan untuk kerajaan Tuhan Yesus. Kau yang berkati pada kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan dan akhirnya Tuhan Yesus. Kau berkati kami yang melayani Tuhan. Kau yang berikan kami hikmat Bapa dan tuntunan Bapa. Agar setiap pelayanan kami Tuhan Yesus bisa untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa, bantu fokus mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Bapa bisa berkumpul bersama dengan kami di sini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Bapa firman yang disampaikannya Bapa bisa menjadi rema untuk kehidupan kami Tuhan, mulai saat ini Bapa, dan untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan Yesus. Hati kami Tuhan, Kau yang berikan kami semangat yang untuk Bapa dari setiap hari. Kau yang
boleh lelah. Kalau kita bekerja di luar negeri, kita pasti lebih dari pemenang, bukan? Amin. Kita Oke, nafas dulu ya. Oke, untuk merayakan ulang tahun gereja yang ke-19 tahun ini, ada persembahan dari ibu-ibu cantik kita, wanita Betal Indonesia WBI. Saya persilahkan maju ke depan untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Ayo, ibu.
Sepertinya. Berarti masakannya di bawah juga enak ya, Bu? Amin. Haleluya. Kita sama-sama.
yang apa yang inilah anak kecil kami serahkan dalam tangan kasih milik Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Kau berarti anak-anak ini ya Tuhan, jadikan anak-anak ini lebih dari segalanya ya Bapa. Orang tua, kedua orang tuanya ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kami akan memiliki Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Maka anak-anak kita lagu
Nah, pengalir yang sudah hati kami ya Bapa. Ya Bapa, 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 ya Bapa. Atas setiamu ya Bapa. Engkau telah memuaskan hati kami pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau telah baharui hidup kami ya Tuhan. Engkau telah pulihkan hati kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya ini semua ya Tuhan. Engkau sang pemilik kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan, biarlah hati kami terus melekat di hati Engkau ya Bapa. Karena kami inilah kerinduan kami ya Tuhan, agar kami terus ya Tuhan berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Berbicaralah pada siang hari ini ya Tuhan, apapun visi misi yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami bersatu hati ya Tuhan untuk menggenapi visi misi yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Gereja ini ya Tuhan milik Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, apabila Engkau yang membukanya ya Tuhan, tidak ada satu apapun yang akan sanggup menutup gereja ini ya Tuhan. Bahkan gereja ini ya Tuhan akan berkembang ya Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Ini bagian kami ya Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, biarlah Engkau yang beracara ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pemusik, WL, singer, di media dan semua jemaat. Terima kasih. Haleluya, sungguh luar biasa pada siang hari ini urapan Tuhan, penyertaan Tuhan yang waduh sungguh memuaskan hati kita, saudara ya. Siapa yang diberkati pada siang hari ini boleh angkat tangan untuk ya, berikan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelumnya ya saya pun terima kasih kepada seluruh pengerja ya, panitia, semuanya kepada jemaat di mana pada hari ini kita akan merayakan hari jadinya Gereja Betani Jemaat Immanuel. Tadi sebelum ibadah kita bisa lihat eh, sedikit video, saudara. Ya, ini luar biasa dari tim media ya. Boleh tepuk tangan untuk tim media yang luar biasa. Nanti kita terus inovasi, saudara, dari segi media, saudara ya. Baik, terima kasih kepada semuanya yang membawakan ucapan syukur ya di bawah ya. Kita inilah kebersamaan kita, saudara ya. Jadi gereja ini adalah milik Tuhan, kita yang mengelolanya, saudara. Bukannya satu orang, bukannya dua orang, bukannya saya atau keluarga saya, tetapi kita semua, saudara. Ya, oleh sebab itu, ya kita terus bekerja sama, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, saudara. Di dalam perjalanan Gereja Betani Jemaat Immanuel, ya memang kita berawal dari sebuah persekutuan, saudara, di mana kita ya di sini mungkin masih ada Pak Henry, ya, Ibu Legia, ya, dengan Bapak Pembina kita, Bapak Pendeta Andreas Adi, saudara, membentuk persekutuan di daerah Villa Mutiara Gading, saudara ya. Seiring perjalanannya ya memang proses demi proses itu tidak mudah, saudara. Kita jalankan ya semua permasalahan rintangan kita dengan kebersamaan hingga akhirnya ya inilah yang terjadi Gereja Betani Jemaat Immanuel yang ada di Pasar Modern. Saya tidak bisa menceritakan sejarahnya, nanti habis saudara untuk firman Tuhan, saudara ya. Tetapi satu hal, saudara, yang saya pelajari, saudara, di mana di dalam perjalanan itu setiap kali ya tidak ada jalan yang namanya selalu lurus. Ya, pasti ada suatu rintangan masalah. Ya, begitu juga dengan perjalanan Yosua, saudara, pada saat masuk kepada tanah perjanjian itu tidak mudah, saudara. Ya, di mana Yosua menuntun bangsa Israel itu bukannya satu dua orang atau puluhan orang, tetapi jutaan umat pilihan Allah yang harus dia bawa, saudara. Nah, salah satu rintangannya, saudara, bahwa pada saat sudah memasuki ke tanah perjanjian, dia harus menghadapi yang namanya kota Yeriko, tembok Yeriko. Ya, di dalam Yosua 6 kita buka ya. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tetapi kita akan belajar bagaimana caranya Yosua itu bisa memenangkan menubuhkan tembok Yeriko, saudara ya. Nah, dalam pada waktu itu ayat 1, dalam waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, saudara. Nah, pada saat zaman itu, saudara, bagaimana caranya Yosua bisa masuk ke kota Yeriko itu di mana kota gerbangnya itu sudah ditutup. Kita tahu tembok Yeriko itu sangat-sangat kuat sekali, saudara. Sedangkan bangsa Israel, saudara, ingat,
Bangsa Israel, Yosua itu perjalanan udah berapa lama, saudara? Mungkin keadaannya lelah, saudara. Ya, mungkin keadaannya sudah capek, saudara. Ya. Tetapi saya melihat di sini dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Sama juga dengan kita, saudara, kalau seandainya menghadapi masalah, terkadang terjadi intimidasi dengan si iblis. Ya kan? Artinya gini, kehidupan kita itu sudah mungkin ada masalah, ya kan? Nah, sekarang ada sesuatu, ngapain saya berbuat itu? Terus saya udah begini kok pasrah, saudara. Ya kan? Terkadang begitu, saudara. Misalnya gini, saya berikan contoh. Saya seorang orang karyawan, saudara, di mana usia saya sudah ya memasuki ya bukan yang muda lagi, saudara. Memang jiwa saya muda, tetapi ya tetap aja ngos-ngosan. Tadi saya mengikuti lagu itu ngos-ngosan juga, saudara ya. Nah, tetapi saya melihat dengan keadaan dunia, dengan keadaan usia saya, itu bagaimana caranya mengatasi keadaan keadaan dunia di masa yang akan datang. Terkadang saya berpikir saya harus mencari pekerjaan lain, ya kan? Tetapi ada terbenak, ngapain, nggak akan sanggup. Maaf ya, lu udah usianya udah tua, udah lu duduk diam aja, ya kan? Nah, maaf saja, saya memakai contoh Bu Tanti ya, Bu, maaf ya. Mungkin kayak Ibu Tanti, ya kan? Kita mungkin bisa melihat bagaimana Bu Tanti pada awal kita bertemu kondisinya bagaimana, ya kan? Mungkin di dalam hatinya dia ingin melayani, pasti semua orang ingin pulih, ya kan? Tetapi pada saat ingin melayani, terkadang ada benak, ngapain? Pelayanan, lu keadaan udah begitu, kan? Nanti diketawain sama orang, ya maaf ya Bu ya, ini sebagai contoh, ya. Maaf ngapain gitu, jadi singer di sini, lu nanti jadi ketawain. Nah inilah saudara, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbang, artinya ada intimidasi, ya kan? Orang yang usaha, ya kan, orang yang usaha, ya mungkin maaf aja kayak Pak Yongki, ya kan, dengan situasi sini, ngapain gua usaha lagi, susah, ya, persaingan berat, di mana saya teknologi itu gaptek, nggak bisa gitu kan. Nah terkadang terbiang begitu, saudara. Nah tetapi lihat saudara, ya begitu juga Yosua, saudara, pintu sudah di gerbang, artinya tidak mungkin lu bisa menang di dalam merobohkan tembok Yeriko, ya kan? Kita baca lagi, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat kedua, lihat saudara, ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lihat firman Tuhan. Segala sesuatu apapun yang ada di saat ini, jangan khawatir. Karena firman Tuhan berjanji akan menyerahkan segala-galanya kepada segala masalah yang kita hadapi, itu kita harus lawan, saudara. Intimidasi dari si iblis itu kita lawan. Waktu saya mau membuka gereja pun tergantung intimidasi ada, saudara. Ngapain buka gereja? Jemaat hanya sekian, bisa dihitung dengan jari. Tetapi firman Tuhan berkata lain, saudara. Buka gereja. Banyak jemaat yang rindu untuk ibadah onsite. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Tuhan untuk dana semuanya ini? Terus bagaimana mempersiapkan segala pengerjanya? Bagaimana mempersiapkan segala alat-alat musik? Terkadang saya punya berpikiran demikian. Tetapi Tuhan menguatkan melalui saudara.
melalui ibadah Zoom, ya kan? Itu adalah suatu kekuatan. Nah, oleh sebab itu ibadah Zoom itu sangat penting karena di situ kita saling menguatkan, terutama bagi saya, saudara. Secara jujur saya berkata, saudara, terkadang saya lemah, saudara. Drop, saudara. Apakah saya terkadang suka berpikir, apakah ini jalannya Tuhan? Ya kan? Terkadang saya tidak sanggup, saudara, dengan kemampuan saya. Nah ini, saya melihat kemampuan saya tidak mungkin, saudara, untuk menjalankan, mengembalai gereja, ya. Memang tidak ada benak di pikiran saya, saudara, untuk mengembalai. Tetapi Tuhan berkata lain. Ya. Kita tidak bisa menghindar. Saya menghindar itu diseret lagi, ya puji nama Tuhan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sehingga apa? Saya tidak menyimpang. Ya. Ibaratnya, contohnya kayak Musa, ya, disuruh memimpin bangsa Israel, tawar-menawar, saudara. Saya nggak bisa, saudara. Tuhan, kenapa bukannya dia? Kenapa bukannya Pak Sukandi? Kenapa bukannya Pak Darman? Secara Alkitab serta pelajaran apa ya lebih bagus mereka. Kenapa mesti saya? Gitu kan? Nah ini terkadang ada sekali intimidasi suami kita, ya kan? Terkadang sudah tidak bisa apa-apa, lu ngapain ya kan? Ngapain terus menemani, ya kan? Ini terjadi di keluarga saya. Waktu saya tidak bekerja, istri saya terjadi intimidasi, saudara. Ngapain dengan Pak Johan yang sudah nganggur? Ya waktu itu saya tidak bekerja, saudara. Ya kan? Bukannya karena PHK, karena keadaan sesuatu hal gitu, ya. Akhirnya saya tidak bekerja. Intimidasi. Lebih baik ya udah pulang kampung gitu kan. Di kampung sono ya minimal kehidupan tuh rendah, saudara. Tetapi istri saya tidak, saudara. Justru dari situ dia kuatkan. Kuatkan apa, saudara? Di ayatnya ketiga lihat. Inilah Yosua. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari. Artinya apa, saudara? Pada saat terjadi intimidasi, pada saat saudara mengalami kelemahan, saudara datang sujud di altarnya, bahwa seluruh keluarga saudara harus mengalami mesbah keluarga, saudara. Sujud berdoa, saudara. Sehingga intimidasi yang ada di dalam kita itu semakin lemah. Dan akhirnya apa? Timbullah keinginan Tuhan yang kita harus jalani, saudara. Apa mudah? Tidak mudah semua itu, saudara. Tidak mudah. Ya, kalau seandainya yang tidak mengalami, ya mudah. Tetapi yang mengalami hal itu sulit sekali, saudara. Tetapi itulah, ya kan, Tuhan mau proses kita. Ya kan? Masalah demi masalah boleh Tuhan izinkan di hidup kita supaya kenapa kita naik level kita. Kita langsung diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah khawatir dengan segala keadaan, dengan segala ekonomi saat ini, saudara. Ya. Sebelum ibadah saya juga berbincang-bincang dengan Pak Darman, saudara, dengan bagaimana ke depannya. Ya. Secara hati manusia, gitu, pikiran itu khawatir, saudara. Khawatir. Nah, tetapi setelah berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, ada kekuatan lain, saudara. Tuhan berikan kekuatan. Nggak usah khawatir. Tahun ini orang lain bilang resesi. Kita akan terjadi resepsi, saudara. Amin. Nggak usah khawatir. Ibarat kayak Daud, saudara. Daud pun mengalami hal demikian. Ya, di ayatnya yang Mazmur 27 ayat 1. Coba ditampilkan. Daud pun raja, ya, dengan raja mengalami hal himpitan juga, saudara.
Tetapi apa yang dikatakan Daud, saudara? Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ini yang diucapkan Daud, saudara. Apa Daud tidak mengalami masalah? Banyak, saudara. Banyak. Tetapi dia mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Artinya pada saat kita mengalami sesuatu kendala, pikiran kita Tuhan adalah terangku. Terang artinya Tuhan akan menerangi jalan kita. Tuhan akan membukakan jalan kita. Memang terkadang, saudara, apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan mau itu berbeda. Ya, kemarin kesaksian Filia pun demikian. Ya, waktu di Zoom, mungkin kalau yang ikut Zoom tahu, saudara. Dia berdoa ingin mendapatkan beasiswa, saudara. Ya kan beasiswa, gitu kan. Nah, selang berapa lama udah lupa, saudara, itu doa dia, saudara. Dan akhirnya itu Tuhan jawab, saudara. Artinya apapun yang saudara inginkan, Tuhan itu tidak tidur. Tidak tidur. Tuhan mendengar suara kita. Terkadang kitanya yang bandel, saudara. Udah tahu hari Minggu ada ibadah, dia malah ke mall, saudara, ya. Tapi di sini puji nama Tuhan tidak ada. Saya melihat tubuh luar antusias sekali, saudara. Inilah kekuatan bagi saya. Inilah kekuatan bagi pengerja. Gereja, saudara, bisa berjalan. Tuhan sediakan pengungsi. Kalau seandainya secara logika, saudara, apakah saya bisa berpikir, bisa berpikir bahwa Patrick bisa musik? Dia dulunya kagak bisa, saudara. Ya, dia tidak bisa main ini aja, ya nggak karuan, saudara. Tetapi karena kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, dia berusaha dan Tuhan urapi. Tuhan menjamah Patrick, saudara. Lu mesti bantu, ya kan? Lu mesti bantu gereja, ya kan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya apa? Dia berusaha keras, saudara. Bahkan sampai dia les, saudara. Les untuk organ, saudara. Akhirnya Tuhan jawab. Ya. Apakah gereja bisa mampu beri semua peralatan, saudara, dengan kekuatan yang ada saat ini? Hanya beberapa keluarga, maaf ya. Saya bukannya masalah dana, tetapi lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara bisa hitung, saudara. Saya buka-bukaan karena semua ini pengerja semua. Bisa hitung semua dari alat-alat semua. Apakah terbayang, saudara, bahkan akan terjadi begini di gereja? Ya. Tuhan sediakan. Bahkan selang sudah berapa lama, Tuhan gerakan hati Pastor Handi untuk datang kemari, saudara. Ya. Nah, itulah, saudara. Makanya kita tidak usah khawatir, karena ada Tuhan adalah terangku, dan yang penting Tuhan adalah keselamatan. Ini yang penting, keselamatan. Saudara, jadi nggak usah khawatir. Kalau seandainya ditanya, kalau seandainya mati mau kemana? Ya, nggak usah khawatir. Kita mati datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saudara. Inilah kekuatan kita, saudara. Inilah janji Tuhan. Ya, tidak ada suatu apapun juga di luar di dunia ini yang bisa membicarakan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan adalah pemilik surga dan pemilik bumi juga, saudara. Ya. Jadi bagi saudara yang selalu meminta-minta kemana gitu, saudara, udah jangan ke sana, saudara. Datang kepada Tuhan, sujud ya kakinya. Datang kepada orang, jangan, saudara. Orang itu bahkan mengecewakan.
Berharap dengan seseorang jangan saudara, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya. Keluarga kita, ya kan, datang hampiri Tuhan. Ya. Nah, kepada siapakah aku harus takut? Ini Daud. Kepada siapa aku harus takut? Walaupun dia di hadapannya luar biasa, saudara. Kalau seandainya saudara baca, saudara, di ayatnya nanti ya di rumah, di ayat yang ke-7 sampai ke-13 itu mengalami sengsara, saudara. Berarti waktu dia menulis ini, dia tidak menceritakan kesengsaraannya, tetapi memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan meyakinkan bahwa dia harus berserah kepada Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan adalah benteng hidupku, benteng hidupku. Jadi artinya benteng kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah khawatir, saudara ya. Jadi terhadap siapakah aku harus gentar. Tapi hati-hati, saudara ya. Bukannya berarti kita karena ada Tuhan kita jadi sombong, saudara ya. Itu nggak boleh, saudara. Ya. Kita artinya setiap permasalahan, baik itu di dalam keluarga, ekonomi, apapun juga, jangan takut, saudara. Saya mendengar beberapa kesaksian dari hamba Tuhan ya. Mereka terkadang awalnya banyak utang, saudara. Punya utang, banyak utang, punya utang, dia bingung bayarin gimana. Dia datang kepada Tuhan. Lambat laun ya hutangnya selesai. Walaupun saudara itu melalui proses demi proses. Prosesnya memang tidak enak, saudara. Dan pertanyaannya, apakah kita siap untuk diproses untuk Tuhan? Apakah siap kita berani membayar harga untuk Tuhan? Waktu Ibu Ana firman Tuhan, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan saat ini kita bisa melayani. Ambil kesempatan. Gereja kita membuka siapapun yang mempunyai talenta, kembangkan talenta. Tetapi satu hal yang saya himbau kepada saudara, kembangkan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukannya kembangkan talenta untuk motivasi apapun juga. Bukan di tempat ini, saudara. Tetapi mengembangkan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kan saya percaya kehidupan saudara diberkati di bidang yang lain. Kalau saudara menginginkan motivasi dari gereja, saudara salah tempat. Untuk mengembangkan talenta, untuk supaya saudara jadi tenar, supaya mendapatkan sesuatu, saudara salah tempat di sini. Kalau untuk hal motivasi itu saudara di luar sana. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, saudara mengembangkan talenta di sini, saudara memuliakan, memuji nama Tuhan, saudara diberkati, keluarga saudara, anak saudara, cucu saudara, dan bahkan ekonomi saudara diberkati dari pihak Tuhan. Amin, saudara. Jadi hilangkan persepsi itu, saudara. Saya bulan yang lalu saya sudah bilang, gereja adalah persekutuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukannya mencari sesuatu. Jadi ambil kesempatan. Memang capek-capek, saudara. Ya, tanya ke tim musik, capek apa dia? Ya. Saudara bisa tanya. Tim pemusik ini adalah imam-imam musik yang luar biasa, saudara. Karena gereja khususnya yang, atau saya tidak membicarakan gereja lain, tetapi gereja kita, gereja Betani, itu musik, pujian, penyembahan itu yang diutamakan. Makanya saya mengajak kepada tim orang-orang muda, saudara, untuk terus melayani, khususnya di pujian penyembahan.
Makanya saya berfokus kepada tim pujian penyembahan. Karena kenapa dari sini urapan datang mengalir kepada saudara dan saudara menerima urapan. Awalnya di sini. Makanya imam-imam musik ini memang harus benar-benar pelayanannya. Maaf saja kalau seandainya ada sesuatu hal yang mengganjal, kami tidak izin. Kita melihat, kita seleksi saudara. Karena kenapa saya ingin saudara mendapatkan berkat saudara. Dengan apa? Ini loh, imam-imam musik ini. Dia latihan dari kemarin, saudara. Bahkan dari jam 12 siang, saudara. Jam 12 siang atau jam 12 siang, ya. Latihan, saudara. Karena kenapa? Dia merindu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya, saudara, yang latihan semua membayar harga, dan saya percaya akan diberkati kehidupannya, diberkati keluarganya, diberkati orang tuanya, saudara. Sepele-sepele, saudara. Tetapi lihat, Tuhan punya cara lain, saudara. Tuhan akan gantikan. Nah, begitu juga kita, saudara, walaupun kita melayani sebagai usher, ya kan? Tuhan tidak melihat besar kecilnya pelayanan saudara, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Saya sungguh luar biasa ya melihat kehidupan ya Pak Yadi, Bu Ping, ya, semua bahagia saudara, ya, kemana-mana ya bersama, bahkan sekarang Jumatnya bersama loh, saudara, itu luar biasa ya. Amin, beri kemuliaan nama Tuhan ya. Inilah visi kita, saudara. Visi kita itu memulihkan keluarga, karena dengan kesatuan keluarga itu kita membawa dampak keluar, saudara. Ya. Dengan kesatuan keluarga sehingga orang akan melihat, kok lu beda ya, nah, gitu kan? Mungkin saudaranya Pak Yani, kok lu beda ya sekarang? Nah, disitulah Pak Yani bisa memberikan kesaksian, oh gua ini lo ikut ini. Nah, akhirnya apa? Yang lain ikut. Itulah saudara. Jadi kita jangan mengajak-ngajak saudara. Justru kita menunjukkan karakter kita. Karakter kita murid Yesus ya. Kesatuan keluarga, kemana-mana kita bersama-sama, saudara. Bersama-sama bukannya berarti harus membawa mobil, bukan, saudara. Justru lebih enak itu bawa motor, saudara. Ya. Kalau tandanya hujan, ya, Pak Darman, ya, Pak Yadi, gitu kan enak, saudara. Istilahnya mengenang, saudara. Mengenang masa-masa yang lalu, saudara. Ya. Kalau saya udah nggak puas, saudara. Tinggal saya udah nggak kuat, saudara. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dekat-dekat, ya seperti motor, saudara. Enak, saudara. Karena mengenang. Apalagi kalau hujan, gitu kan. Hujan, minggir. Ya, saudara. Dibandingkan mobil, enakan motor sih, gitu kan. Nah, ya. Jadi ambil kesempatan. Yang kedua juga jangan ya, jangan menunda. Saya memakai firman dari Bu Ana, saudara. Jangan menunda, saudara. Terkadang kita itu banyak sekali menunda. Ah nanti Tuhan. Ah nanti karena saya masih ada kesibukan. Ah nanti karena saya ada sesuatu hal. Menunda. Nanti setelah menunda gitu terjadi sesuatu, Tuhan tidak izinkan saudara habis kontrakan di sini, bingung saudara. Ya? Bingung di atas, bingung mau cari siapa, gitu kan? Nyari Pak Suhardi ya nggak ada, saudara. Nyari saya nggak ada. Nyari siapa, gitu kan? Makanya disinilah jangan menunda. Itu firman Tuhan sungguh luar biasa, Bu Ana.
Jangan menunda apapun, ambil saudara. Walaupun saudara tidak ditugaskan, ambil saudara. Ya kan? Ya mungkin ya bersih-bersih kek apa kek gitu kan. Artinya melayani. Ya. Jadi ini Daud berkata Tuhan adalah terangku. Ya. Terus yang ketiga juga, poin ketiga dari Ibu Ana itu berani berkorban untuk membayar harga. Membayar harga. Membayar harga bukannya dengan materi saja, bukan saudara, tetapi pikiran, ide-ide juga saudara, itu membayar harga saudara. Yang di media kita sudah mulai, ya kan, mulai tampilannya udah mulai bagus saudara. Dan saya percaya saudara, Tuhan terus akan menyertainya dan pada akhirnya kita akan mempunyai suatu ibadah yang pakai YouTube saudara. Ibaratnya kayak gereja-gereja lain, saudara. Rindu, saya pun rindu, saudara. Justru inilah yang sedang kita kembangkan. Ya, jadi Mazmur 1 itu adalah ungkapan dari Daud, walaupun sesulit, ya sulit, saudara. Dia seorang raja, ya, masalah demi masalah dia, ya, saudara, ya. Dan yang terakhir Rocat yang ke-14. Ya, nanti saudara baca Mazmur 1 sampai 14 ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mengalami masalah? Masalah, ayat yang ke-14, Daud, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan. Nantikan itu kemarin ini pesan dari Bapak Gembala, Bapak Korda, Bapak Andreas, ya saya pun harus menyampaikan kepada saudara, nantikan itu bahasa aslinya itu ore, artinya melekat. Ya. Jadi nantikan, melekat kepada Tuhan. Saudara tidak bisa mengatasi masalah saudara dan masalah saudara apabila saudara tidak melekat pada Tuhan. Artinya jangan menempel. Ya, jangan menempel gini. Artinya kafa. Kafa itu artinya melekat begini. Orang kayak berdoa. Kenapa harus melekat, saudara? Karena pada saat terjadi goncangan, Tuhan itu tidak akan lepas. Ingat waktu perahu yang badai, yang diredakan, saudara. Kalau seandainya kita melekat begini, badai apapun juga, itu kita tidak lepas dari Tuhan. Tetapi kalau seandainya hanya menempel, saudara, hanya seminggu sekali datang ibadah, gitu kan, lalu kita tidak merenungkan firman Tuhan, itu namanya menempel. Kalau seandainya saudara ada badai, itu ibaratnya rumah di atas pasir, langsung roboh. Langsung roboh, saudara. Tetapi kalau melekat, saudara, ibaratnya Tuhan Yesus ada di dalam perahu, yaitu di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, saudara. Waktu pandemi, saudara, COVID, apakah ketakutan? Ketakutan semua, saudara. Ketakutan, bahkan perusahaan banyak yang tutup. Tetapi lihat di satu titik yang positifnya, akhirnya apa? Anak-anak itu luar biasa teknologinya. Kita pun ikut-ikutan. Teknologi mau nggak mau, saudara, harus mempelajari teknologi. Artinya apa? Dengan keadaan satu hal masalah, tetapi ada titik terang bahwa ada sesuatu yang positif yang sehingga menimbulkan keahlian kita. Contoh, ya kan, kalau seandainya saudara, maaf, ada seseorang, ya, jangan saudara, ya ada seseorang yang makan pun susah, saudara, di PHK, ya kan, di PHK, karena untuk memerlukan makan, dia memikir bagaimana caranya saya bisa makan, betul apa enggak? Ya kan? Apalagi kalau seandainya berkeluarga, suami saya nggak kerja, saya juga nggak kerja. Bagaimana kehidupan anak-anak saya? Akhirnya memikir, oh saya punya keahlian, ya kan? Jual masakan.
spiritual masa kini. Dan akhirnya itu diberkati oleh Tuhan dan itu akan jadi luar biasa, saudara. Jadi jangan melihat saat ini, saudara. Mungkin saat ini suami saudara, mungkin anak saudara mengalami sesuatu hal, jangan divonis. Kita percaya ada sesuatu Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Ini mati.